Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta mata kuliah Perubahan dan Budaya Organisasi Pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar untuk mata kuliah Perubahan dan Budaya Organisasi Pemerintah. Nah, sebagai yang pertama yang saya sampaikan, mungkin teman-teman semua sudah sering ya mendengar istilah-istilah budaya korup gitu ya. Kemudian juga masalah disiplin kerja, kemudian budaya ABS ya, asal Bapak senang. Termasuk juga ada mungkin di antara kita juga termasuk penyuka yang untuk hal-hal yang terlambat begitu. Nah, itu juga beberapa hal terkait dengan budaya. Nah, untuk lebih lanjut saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya bisa dilihat dari beberapa sudut pandang dan banyak juga ahli yang sudah menyampaikan ya tentang pengertian atau konsep budaya tersebut. Tetapi saya akan menyampaikan dari beberapa saja ya. Yang pertama dari sudut bahasa, bahwa budaya itu kalau bahasa Sanskerta itu berasal dari kata budaya ya, atau budi. Budi itu berarti akal. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan akal, pikiran, nilai-nilai ya, dan sikap mental. Kemudian Kuncharaningrat itu juga memberikan konsep budaya sebagai rasa ya, kemudian juga gagasan, tindakan atau karsa yang dihasilkan oleh manusia. Dan yang terakhir disampaikan oleh Raplinton dalam bukunya The Cultural Background of Personality, di mana disampaikan bahwa budaya itu adalah susunan perilaku yang dihasilkan oleh manusia dan ditularkan oleh masyarakat tertentu. Kemudian dilihat dari sifat budaya organisasi, budaya itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, yang kasat mata atau yang tidak terlihat. Contohnya seperti seragam gitu ya, kemudian logo, atribut. Nah, itu yang kasat mata. Kemudian yang kedua, yang tidak terlihat itu berupa nilai-nilai dan kepercayaan. Sebagai contoh tadi untuk yang terlihat ya, yang terlihat misalnya saja seragam. Nah, untuk seragam itu kalau kita melihat ASN ya, ASN dengan seragam tertentu. Kemudian juga petugas kesehatan ya, petugas kesehatan mereka memiliki juga seragam tertentu. Atau teman-teman kita yang bergerak atau bertugas di pemadam kebakaran. Nah, itu dia memiliki seragam-seragam tertentu. Nah, artinya kalau kita bertemu dengan mereka pada saat mereka memakai seragam, tentu kita sudah bisa menebak, oh ini adalah ASN, ini petugas kesehatan. Nah, karena dari seragam tersebut kita bisa menilai dari sudut pandang budaya yang sifatnya kasat mata tadi ya, yang terlihat jelas. Begitu juga untuk yang tidak terlihat jelas ya, tadi saya sampaikan yang tidak terlihat jelas seperti nilai-nilai ya, kepercayaan. Jadi seperti rasa kebersamaan ya, persatuan. Nah, itu tidak terlihat sebenarnya, tapi dirasakan oleh anggota organisasi. Kemudian
untuk fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi yang pasti bagi organisasi itu adalah sebagai tapal batas ya. Tapal batas di sini artinya pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Dan bagi anggota organisasi sendiri itu sebagai sebuah identitas ya. Identitas seperti tadi yang saya contohkan ya, bisa membedakan bahwa si A ini anggota organisasi apa, si B bekerja di mana, C di mana, dan sebagainya. Nah, itu antara lain fungsi dari budaya organisasi. Nah, sekarang kita melihat organisasi sebagai sistem budaya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang ya yang terlibat di dalam aktivitas bersama untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan. Nah, dari pengertian organisasi tadi ya, maka dilihat organisasi sebagai sistem budaya jika anggota-anggota organisasi yang melaksanakan aktivitas bersama tadi itu memiliki tata nilai bersama ya, memiliki nilai kepercayaan, pemahaman yang sama di dalam melakukan aktivitasnya. Nah, itu yang disebut sebagai organisasi sebagai sebuah sistem budaya. Begitu juga dengan organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan itu juga memiliki sistem budaya tersendiri. Sebelum sampai ke sana, kita juga harus paham yang namanya organisasi pemerintah itu seperti apa. Apa yang dimaksud dengan organisasi pemerintah. Jadi, organisasi pemerintah itu bisa dilihat dari dua perspektif ya, atau dua konsep, dari pengertian atau sudut pandang yang luas dan dari sudut pandang yang sempit. Dari sudut pandang luas bahwa organisasi pemerintah itu adalah badan ya, atau sekelompok orang yang melaksanakan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Baik dia sebagai lembaga eksekutif, sebagai lembaga legislatif, ataupun sebagai lembaga yudikatif. Tetapi kalau dilihat dari perspektif yang sempit, maka organisasi pemerintah itu lebih mengarah kepada badan eksekutif saja ya, yang menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian kita juga harus memahami tentang makna dari pemerintahan itu sendiri sebagaimana disampaikan oleh Samuel Edward Wiener ya, ada 4 hal ya makna pemerintahan. Yang pertama berkaitan dengan the activity of the process of governing ya, atau kegiatan memerintah ya, atau menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan state of affairs ya, atau menunjukkan masalah-masalah hal ihwal di mana kegiatan yang memerintah tadi itu bisa ditemukan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan people ya, atau menunjukkan orang-orang atau pejabat yang memiliki tugas untuk memerintah. Dan yang terakhir berkaitan dengan the manner ya, method atau sistem ya, dalam arti metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah. Nah, kalau kita sudah memahami apa sebenarnya organisasi pemerintah, berarti kita bisa lebih lanjut mengetahui budaya organisasi pemerintah itu seperti apa ya. Jadi budaya organisasi pemerintah itu adalah kebiasaan-kebiasaan, sifat
atau peniruan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi yang tercermin dalam pendapat, ya, kemudian perbuatan dan tingkah laku dari anggota yang berada di dalam organisasi pemerintah tersebut. Kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan dari anggota organisasi pemerintah tersebut dia menjadi umum. Menjadi umum itu menjadi terbiasa, menjadi membudaya, ya, membudaya sehingga setiap anggota organisasi pemerintah pada suatu instansi tertentu itu bertindak secara umum dengan hal yang sama, dengan perilaku yang sama. Makanya itu disebut sebagai sebuah perilaku atau nilai-nilai yang membudaya. Sekarang permasalahan yang muncul, ya, yang menjadi fakta di dalam organisasi pemerintahan di Indonesia yang merupakan permasalahan utama, ya, berkaitan dengan patologi dari organisasi pemerintah adalah yang pertama, ya, secara umum pemerintah belum efektif, ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian juga birokrasi masih berjalan lambat, ya, masih ada beberapa birokrasi yang strukturnya gemuk, ya, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu juga masih membutuhkan beberapa tahapan-tahapan yang tentu saja sangat memberatkan, ya, dari sudut pandang masyarakat. Kemudian juga dari sudut ASN-nya, ASN di organisasi pemerintah itu belum produktif, belum efisien, belum efektif, ya, baik ditinjau dari sudut pandang kelembagaan, dari sudut pandang kepegawaian ataupun juga dari ketatalaksanaan. Dan yang terakhir dilihat dari pengawasan dan akuntabilitas masih terjadi penyalahan terhadap undang-undang yang berlaku, ya. Kemudian juga masih ada aparat dari pemerintah itu masih bertindak sebagai pihak yang minta dilayani, bukan justru yang melayani masyarakat. Begitu juga dari sudut pengawasan dari penegak hukum itu belum bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Nah, dari beberapa fakta, ya, yang tadi terjadi di dalam organisasi pemerintah di Indonesia, muncullah budaya-budaya, ya, budaya-budaya yang berlaku saat ini di organisasi pemerintah yang kita sering lihat, ya, yang itu sebenarnya merupakan patologi, ya, patologi kesalahan yang berlaku di organisasi pemerintah, seperti budaya paternalistik, ya. Budaya paternalistik itu berarti orientasinya ke atas. ASN itu masih mengerjakan pekerjaannya dengan berorientasi yang penting pimpinan senang, gitu, ya, walaupun sebenarnya kinerjanya sebenarnya dipertanyakan, gitu, tidak terlalu baik, yang tapi dia menganggap dia melakukan tugas, kemudian pimpinannya senang dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian budaya yang juga masih berkembang sampai saat ini di organisasi pemerintah adalah dengan manajemen tertutup, ya, atau ditutupnya arus partisipasi dari masyarakat, ya, tidak transparan dalam hal beberapa, ya, seperti keuangan. Nah, itu ada masyarakat yang sampai saat ini juga masih susah untuk mengakses informasi tersebut, ya. Kemudian juga belum tepatnya penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan atau kualitasnya, ya, atau istilahnya itu the right man on the right place, itu belum berjalan,
dan sampai saat ini juga masih banyak sekali kejadian, ya, artinya pegawai itu tidak ditempatkan berdasarkan kualifikasi, berdasarkan background pendidikan, kemampuan dan sebagainya. Kemudian juga yang pasti masih ada budaya KKN, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sampai saat ini kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa hal organisasi pemerintah itu masih diliputi oleh permasalahan-permasalahan KKN tersebut, ya, seperti dalam contoh penempatan atau pemilihan pejabat, ya, masih diliputi oleh koncoisme, kemudian juga untuk masalah perizinan dan sebagainya. Dan yang pasti ada juga budaya tidak senang diperiksa atau menganggap bahwa jika ada pemeriksaan itu berarti pengawas cenderung mencari-cari kesalahan. Nah, itulah faktor-faktor, ya, beberapa, ya, tidak semuanya sih, tapi beberapa yang menjadi patologi birokrasi saat ini. Tidak berarti bahwa budaya organisasi pemerintah itu dalam tanda kutip itu buruk, tidak, ya. Karena yang namanya budaya organisasi itu ada yang sifatnya baik dan ada yang sifatnya tidak baik. Tidak baik dalam arti jika itu membawa kelemahan bagi suatu organisasi, ya, artinya tidak menimbulkan persatuan, tidak membuat kinerja organisasi semakin baik. Nah, hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan organisasi pemerintah tersebut menjadi tidak berjalan secara maksimal. Kemudian kalau dilihat dari perubahan untuk budaya ini dibandingkan dengan perubahan di aspek yang lain, bahwa budaya itu membutuhkan waktu yang paling lama untuk berubah, ya, begitu juga membutuhkan prioritas atau kemudahan yang susah, ya, dibandingkan dengan aspek fisik, ya. Kalau aspek fisik itu mau diubah cepat. Begitu juga dilihat dari tingkat kerumitan atau tingkat kesulitannya, fisik itu juga tidak susah, ya. Berarti kalau misalnya memang secara fisik itu bisa, secara fisik ada kesalahan, maka bisa segera diperbaiki, ya, cepat dan mudah gitu intinya. Nah, di bawah fisik itu ada bidang infrastruktur, ya. Infrastruktur itu juga untuk melakukan perubahan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Begitu juga tingkat kerumitan atau tingkat kesulitan dilakukan perubahan itu tidak susah, ya. Dan yang ketiga dilihat dari perilaku, ya, perilaku atau apa yang ditampilkan oleh kelompok atau individu, maka perilaku menempati posisi yang ketiga untuk kemudahan mengubahnya. Begitu juga posisi ketiga untuk waktu mengubahnya, ya. Jadi perilaku ini menempati posisi yang ketiga. Dan yang terakhir baru budaya. Budaya ini tidak mudah untuk dilakukan perubahan, ya. Begitu juga kalaupun mau dilakukan perubahan, tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang tadi, fisik, infrastruktur maupun perilaku. Mengapa budaya itu menempati posisi yang sulit untuk diubah? Kemudian juga mengapa membutuhkan waktu yang lama, ya, karena seperti yang saya sampaikan bahwa budaya itu nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, sifat yang memang sudah
mendarah daging ya di dalam setiap individu anggota organisasi, sehingga yang namanya kebiasaan, sifat ya, atau yang diyakini oleh anggota organisasi tersebut untuk dilakukan perubahan itu memang tidak mudah ya, karena membutuhkan keterampilan-keterampilan tertentu. Kemudian juga ada intervensi-intervensi tertentu ya yang mengakibatkan atau ya membuat anggota organisasi tersebut berubah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan di pengantar dari kuliah perubahan dan budaya organisasi pemerintah. Nanti selanjutnya kita akan lebih mendalami materi-materinya pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.